Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Apa Kabar Jambi. Dan kita memahami bersama bahwa peran generasi muda saat ini sangatlah vital di dalam pembangunan bangsa dalam segala aspek. Dan tentunya untuk membangun hal tersebut perlu kerjasama generasi muda dan bagaimana membangun generasi muda yang baik dan hebat dalam rangka menuju Indonesia yang juga hebat. Dan untuk masalah tersebut telah hadir bersama kita dua narasumber yang akan berdialog dan juga nanti berdiskusi bersama kita di program Apa Kabar Jambi hari ini. Yang pertama kami telah hadirkan Ajeng Pratiwi Jatmiko. Assalamualaikum, selamat sore Ajeng, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat sore Bapak. Apa kabar? Kabarnya baik. Kabar baik, iya. Baik. Kami juga telah mengundang narasumber, nah namanya ini Vando aja ya? Iya. Emang Vando gitu, ya. Vando doang atau Vando gimana? Davis. Vando Davis. Vando, apa kabar Vando? Alhamdulillah baik. Baik. Pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan berdiskusi dengan tema generasi hebat. Baik. Saya ke Ajeng dulu. Jen, bisa cerita nggak ke penonton kegiatan sehari-hari? Oke, halo semuanya. Jadi kegiatan saya sehari-hari yaitu karena saya sebagai mahasiswi farmasi semester 7, jadi saya sedang magang hari ini sebenarnya. Nah, terus kegiatan sehari-hari di rumah itu saya sebagai content creator di YouTube. Buat teman-teman yang mau subscribe YouTube saya, boleh banget, Teteh Keju namanya. Nah, sekalian promosi. Iya, boleh. Apa namanya? Terus masih mahasiswa hari ini? Masih mahasiswa. Nah, tapi dengan sederet, kebanyakan kan berbicara gini, bahwa kuliah ya kuliah gitu, tapi kelihatannya kan punya banyak kegiatan lain. Apa sih yang memotivasi kegiatan-kegiatan seperti itu? Yang pasti adalah pengalaman, karena pengalaman itu menurut saya lebih berharga daripada uang, dan itu adalah guru terbaik sepanjang sejarah menurut saya. Jadi itu dia, pengalaman. Nah, untuk membagi itu semua, ada kegiatan kuliah ya, kemudian mungkin kegiatan-kegiatan lain di luar, konten kreator gitu, luar biasa gitu ya. Mengganggu kuliah kira-kira? Mungkin agak membagi waktunya itu agak sulit ya. Mungkin tepatnya bagaimana tips membagi waktu? Tips membagi waktunya, iya. Jadi saya tuh ada buku planner namanya. Di situ saya udah nulisin jam-jam apa yang harus saya lakukan, dan itu semua tergantung prioritas. Jadi apa prioritas yang saya harus dahului itu akan saya letakkan duluan dan saya kerjakan. Nah, itu yang sangat-sangat membantu saya untuk membagi waktu antara kegiatan dan juga kuliah. Nah, penting nggak untuk mahasiswa hari ini? Kalau kebanyakan kan mencoba untuk fokus di satu bidang kuliah saja, atau ada yang sibuk bisnis saja, misalnya seperti itu. Nah, kalau menurut Ajeng, tepatnya mahasiswa hari ini, pelajar kita hari ini, itu perlu kuliah sambil berkreativitas atau fokus aja di kuliah gitu? Menurut saya penting banget nih untuk membagi antara kuliah dan juga kreativitas, karena itu melatih otak kiri dan otak kanan. Karena kalau kuliah doang itu saya rasa hanya untuk otak kiri doang, tapi kalau kita sambil berkreativitas, berorganisasi dan lain-lain, itu benar-benar membantu banget untuk menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan. Baik, kalau Vando bisa ceritakan sehari-hari kegiatannya, masih mahasiswa juga? Masih. Kegiatan mahasiswa semester 5. Sibuknya sekarang kuliah, terus ini laksanain sosialisasi KIE di beberapa sekolah yang ada di Jambi. Kalau kegiatan-kegiatan lain misalnya? Kegiatan lain mungkin yang ini mengisi waktu tugas kuliah di rumah, dan sekarang tuh juga lagi fokus ini pembuatan lagu. Lagu? Fokusnya di genre apa? Boleh tahu Vando? Sekarang ini persiapan untuk genre jingle gitulah, untuk jingle gitu. Duta Kosmetik Aman Nasional. Oh, seperti itu. Nah, sama pertanyaannya sama. Kuliah punya kegiatan yang ya padat lah, bukan padat lah, artinya punya banyak kegiatan lain. Benar-benar. Mengganggu nggak kegiatan kuliahnya? Semester 5 loh, masih banyak, masih lumayan padat banget gitu ya. Kalau kuliah kita tetap ini nomor satuin kuliah, tapi di samping itu kita mengisi acara kegiatan sosialisasi itu kita ini di sela-sela kuliah, kita manfaatin setelah kuliah. Kalau kuliah kita kan dari Senin sampai Jumat, nah, gitu ya. Sabtu kita bisa gunain. Saya ngaturnya seperti itu. Kalau kampus sendiri kan para dosen ya, para pihak kampus lah seperti itu. Kalau terhadap mahasiswa-mahasiswa yang punya kegiatan aktif lah di luar kampus maupun kegiatan di kampus nih, tanggapan pihak kampus sendiri seperti apa Pak? Kebetulan ini yang Bapak Nofrans, ini Wadek 3 kami di FKIK, serta Kaprodi saya Dr. Esa juga ini support, sangat mendukung ada kegiatan yang seperti ini, karena kami di sisi lain juga membawa
nama baik Universitas Jambi dan Fakultas Kedokteran. Dan apapun yang kita minta dalam fasilitasi yang di kampus, dalam wadah ruangan, media, waktu untuk mahasiswa, alhamdulillah mereka tuh selalu support. Bagaimana jika kondisinya begini? Kegiatan kampus ada, artinya secara akademik kegiatan kuliahan ada gitu. Ya, Tapi di satu sisi ada kegiatan eksternal, gitu, eksternal yang juga sepertinya urgent sekali harus Pandu ikuti. Seperti apa biasanya untuk membagi? Nah, hari ini, pas hari ini cerita yang ini pertanyaan yang disampaikan dari abang tersebut, hari ini ada kuliah juga kan? Ya. Nah, sekarang ada juga kuliah di jam yang sama hari ini. Alhamdulillah dapat izin dari kampus, dipermudah dengan adanya komunikasi dengan Kaprodi Dr. Esa dan udah ngubungin juga dokternya. Kalau Ajeng sendiri, kalau ketemu yang gitu tuh, kegiatan kampus lagi padat-padatnya ini sebenarnya secara akademik. Di sisi lain kegiatan Ajeng di luar juga ya kebetulan lagi bersamaan gitu. Benar. Gimana biasanya? Itu seperti yang saya katakan tadi, itu adalah tergantung prioritas yang mana yang misalnya sama-sama prioritas nih. Ya, sama-sama prioritas nih. Prioritas, iya. Mana yang kira-kira bisa apa ya, maksudnya di ada waktu apa ya namanya ya? Kayak bisa diminimalisir lah gitu, maksudnya yang paling penting banget yang memang harus yang harus dikerjakan. Nah, itu yang akan saya dahului. Jadi kalau tanggapan pihak kampus sendiri misalnya nih, berbenturan gitu, waduh Pak atau Ibu gitu, saya kebetulan di jam yang ini sama ini saya juga punya kegiatan di luar. Biasanya pihak kampus menanggapi seperti apa aja? Alhamdulillah pihak kampus itu benar-benar sangat support. Apalagi ini kan kegiatan yang membawa nama baik kampus dan berprestasi gitu kan. Jadi mereka akan support kami, memberikan waktu, memberikan izin untuk kami melakukan kegiatan itu. Nah, kalau kita bicara prestasi lagi, generasi hebat tentu generasi yang berprestasi dong. Iya, benar. Nah, kalau reward dari penyelenggara di tempat di mana kita berprestasi tentu itu udah hukum alamnya begitu ya. Nah, kalau kampus sendiri apresiasi seperti apa? Dibuatin kayak artinya diapresiasi oleh kampus. Iya, benar-benar diapresiasi, di-share ke sosial media. Ini loh anak berprestasi gitu. Terus kami diberikan waktu luang untuk tampil di acara PKK kemarin ya. Waktu itu benar-benar diizinin untuk ikut ini, ikut itu semuanya. Bahkan dibiayain ini, biayain itu. Nah, kalau versi Pandu sendiri, apresiasi kampus udah mumpuni nggak untuk artinya ya apresiasi Anda di luar di mana tempat Anda berkompetisi tentu ya sebuah hukum alam ya apresiasinya. Nah, kalau kampus sendiri seperti apa, Pandu? Kalau kampus masalah yang apresiasi itu yang kemarin kan ini saya sendiri itu kan terbaik 2 ini duta kosmetik terbaik 2 di BPOM di Jambi. Nah, habis kemenangan itu dapat terbaik 2, saya itu diberi ini sama apresiasi dari kampus, uang jajan gitu. Jadi tetap diapresiasi oleh kampus. Tetap diapresiasi kalau saya. Nah, bicara prestasi lagi nih. Hari ini kan ya bisa dibilang konsentrasi mahasiswa lumayan sangat terpecah ya. Iya, mulai dari hal-hal yang positif nih sampai hal yang negatif. Mulai yang positif misalnya ya dengan kawan-kawan ikuti nih, sibuk di kegiatan, organisasi, event-event dan sebagainya gitu. Yang negatif banyak juga, mulai dari kenakalan remaja, narkoba dan sebagainya. Nah, kita menanggapi yang positif dulu. Ya, kalau yang negatif ya sudah pasti persoalan ya. Karena yang positif nih, sejauh mana sebenarnya kalau Pandu ngelihat nih teman-teman gitu, artinya respon teman-teman terhadap kegiatan-kegiatan positif masih tinggi nggak? Respon mahasiswa-mahasiswa di tengah padatnya kegiatan kampus, di tengah padatnya artinya bercabangnya fokus mahasiswa hari ini? Sebenarnya tergantung ini dari mahasiswanya tuh masing-masing dan teman-teman kita masing-masing. Kita tuh ada juga yang mahasiswa yang fokus organisasi, ada yang fokus belajar, dan juga ada yang fokus di bidang ikuti lomba. Nah, selama ini yang saya lihat mereka tuh berada di jalurnya masing-masing. Nah, kalau yang organisasi tetaplah kokoh di organisasinya dan juga nggak mengabaikan pelajarannya. Nah, yang saya lihat yang pada saat sekarang ini kita tuh harus memanfaatkan waktu. Karena di setiap kita pelajari menuju jalan suatu tempat, kita tuh harus melewati beberapa persimpangan kan. Nah, setiap persimpangan itu pasti ada ini ujian atau toko. Nah, kita harus lewati lah. Setidaknya kita harus pilih salah satu ini persimpangan kemana kita akan menuju tersebut gitu. Bisa tidak ngimbangin, Pandu? Mungkin tidak hari ini posisinya adalah mahasiswa mengimbangi. Ya, berprestasi di luar itu pasti bagi orang-orang yang berprestasi. Bisa tidak di luar berprestasi dan di kampus berprestasi?
Ya bisa sekali kita itu untuk mengimbangin bahwasannya kita juga akademik juga bagus dan di luar kita juga bagus karena semuanya yang antara dua pendidikan sama yang berprestasi di luar itu misalnya kalau kita tidak ada hal yang pendukung di bagian prestasi setidaknya kita tuh di suatu hari nanti kita butuh ini CV kan CV yang dimana CV itu kita ada ini prestasinya bagaimana, di organisasinya bagaimana. Nah oleh karena itu kita tuh jangan hanya fokus di belajar gitu. Belajar itu harus nomor 1. Tapi yang lain tidak boleh kita tinggalkan juga. Gitu. Jadi harus ada keseimbangan harus ada keseimbangan antara akademik dengan non akademik. Nah kalau Ajeng memandang persoalan yang sama. Sebenarnya ada banyak banget ya dari kita yang seimbang antara akademiknya bagus, organisasinya juga bagus, prestasinya juga bagus. Sebenarnya tuh ada banyak, mungkin mereka bisa mengatur waktunya itu tadi. Memungkinkan tidak untuk itu? Mungkin, sangat memungkinkan karena ada banyak teman-teman saya banyak banget tuh yang berprestasi, iya, IPK-nya bagus juga, nah banyak banget. Nah, kalau bicara tentang teman-teman di kampus ya, harapan kita ya tentu semua generasi hari ini mampu menyeimbangkan itu nih antara akademik ya, kegiatan prestasi di luar sana bisa berjalan dengan beriringan. Nah, kalau respon kawan-kawan sendiri, tapi sebelum Ajeng jawab kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Untuk Menjambi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Apa Kabar Jambi dan kita masih membahas mengenai generasi hebat. Baik, Ajeng, terpotong iklan. Nah, kalau teman-teman di kampus sendiri, ya, kuliah sibuk gitu, tapi masih kepikiran nggak, masih banyak nggak teman-teman yang aware gitu buat beraktivitas lain di luar yang artinya yang secara produktif dan kontributif ya, bukan yang dalam artian negatif. Oh ya, alhamdulillah teman-teman saya semuanya pada produktif, makanya saya juga terdorong dan termotivasi untuk ikut produktif. Jadi mereka tidak hanya kuliah, tapi mereka juga aktif banget di organisasi dan prestasi-prestasinya juga banyak. Nah, itu salah satu hal yang mendorong saya untuk bisa aktif juga seperti mereka. Nah, bicara yang negatif, bicara kenakalan remaja, narkoba, begitu ya, pergaulan bebas, begitu ya, dan berbagai kenakalan remaja lain. Nah, kalau Ajeng sendiri melihat ancaman ini bagi generasi muda seperti apa? Tentu ini adalah hal yang buruk ya, karena itu kan negatif. Bagi saya, kenapa Pak hal yang ini enggak sih untuk yang seperti remaja gitu, yang apalagi narkoba sekarang tuh sangat mendominan, apalagi di kalangan remaja. Nah, makanya kita tuh jangan mengapresiat hal-hal yang seperti itu, karena apalagi kita itu tujuannya sekarang ini lebih pendekatan persuasif gitu kepada teman kita. Kita tuh harus mengupayakan pencegahan hal dini dulu dari teman sekitar, bahwasanya ya narkoba ini seperti ini, hal-hal yang buruk, apalagi kriminal ini sering terjadi nih. Ya, dan melibatkan generasi muda. Benar sekali. Itulah yang kita takutkan, bahwasanya kita juga sebagai duta kosmetik, selain hal duta kosmetik, kita tuh harus punya wewenang juga, harus punya tugas juga. Selain kita poker person BPOM, kita harus juga ini memberikan edukasi. Apalagi di Jambi ini banyaknya remajanya keluyuran kemalaman. Gitu. Bagi Anda itu ancaman? Ancaman sekali. Soalnya nggak fokus jadi akademik kan. Malamnya keluyuran sampai jam 2. Ternyata siangnya siangnya itu pas belajar nggak efektif lagi. Nah, kalau Pando melihat dari berbagai kenakalan remaja ya, bisa kita katakan narkoba, pergaulan bebas, dan judi online dan sebagainya begitu. Nah, dari sekian banyak itu, yang paling menurut Pando itu mengkhawatirkan hari ini apa? Kayak yang ini mengkhawatir itu palingan ini, yang di jalan itu. Pas ini kalau dilewat malam pasti ada anak yang, apalagi yang cewek yang sering keluyuran, yang lewat bagian sana, saya nggak bisa nyebutkan arahnya. Itu saya pernah keluar malam di sana, ada yang mau dibeli. Ternyata cewek masih malam goncengan sama cowoknya, roknya sampai segini. Artinya pergaulan bebas itulah yang harus kita hindari di daerah. Seperti kalau Ajeng sendiri memandang kenakalan remaja hari ini, ya mudah-mudahan teman-teman enggak lah ya, enggak ikutan gitu ya. Nah, kalau
kalau Ajeng sendiri perspektifnya ya, kalau dari sekian kenakalan remaja itu apa yang sebenarnya yang paling dikhawatirkan yang sebenarnya bisa merusak banget nih bagi generasi muda? Ya, seperti yang Pando katakan tadi adalah pergaulan bebas. Karena kan kita sebagai makhluk sosial pasti bergaul kan. Nah, tentu kita sebenarnya harus memilih-milih mana yang baik, mana yang buruk. Tapi terkadang kita mau yang seru-serunya aja nih. Nah, itulah akhirnya menciptakan pergaulan bebas. Dan itu memang banyak banget di sekitar kita. Nah, globalisasi juga kan, ini bicara pergaulan bebas ya. Globalisasi hari ini kan membawa pengaruh-pengaruh dari luar itu masuk. Mulai dari tontonan, ya, budaya, sikap, perilaku, dan banyak hal lain tentu juga sedikit banyak mempengaruhi nih gaya, ya, cara berpikir generasi muda hari ini. Kalau Anda memandang sendiri pengaruh globalisasi terhadap keberadaan generasi muda hari ini? Iya, jadi itu benar banget, apa yang kita lihat itu kadang mencerminkan apa yang kita perbuat, akan perbuat seperti itu. Jadi penting banget bagi kita untuk memilih-milih mana yang baik, apa yang harus kita, hal-hal baik yang harus kita baca, yang harus kita konsumsi, yang harus kita tonton, itu jangan sampai dapatan yang buruknya. Perlu tidak sebenarnya generasi muda mau filter ini? Perlu banget. Misalnya nontonnya apa gitu ya, buku yang dibaca konteksnya seperti apa? Benar. Perlu dilakukan seperti itu penting banget, karena kan tindakan kita itu berawal dari apa yang kita lihat, apa yang kita konsumsi. Jadi kalau kita melihat yang baik, insya Allah yang kita lakukan adalah yang baik. Tapi kalau yang buruk, takutnya kita malah mencontoh dan mewajari, maksudnya kita menganggap hal itu adalah hal yang wajar, takutnya hal-hal buruk tersebut. Tapi tidak sedikit generasi muda hari ini mengatakan itu tren gitu. Jadi yang keren itu yang sedang apa di dunia hari ini gitu. Iya benar. Itulah pentingnya kita edukasi ya, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Dan itu perlu dilakukan terhadap generasi perlu muda. Banget. Nah, kalau Fando sendiri memandang, Fando, globalisasi hari ini semua terbuka keran semua. On time, real time gitu, kita bisa mau informasi dari manapun, budaya manapun. Dan globalisasi ini kan sedikit banyak kan masuk ke negara kita, mulai dari film, tontonan gitu ya, cara berpikir, cara berpakaian dan sebagainya masuk ke negara kita hari ini. Dan semuanya itu kan hukum alam ya, di saat globalisasi itu terbuka. Nah, kalau Anda melihat itu ancaman atau tidak, Fando? Menurut saya itu ancaman. Dan kita sebagai generasi pemuda, kita tuh harus memfilter nih globalisasi yang masuk itu. Apalagi sekarang ini kan maraknya ini perfilman sama musik-musik yang dari daerah ini Korea gitu, barat gitu. Makanya tuh itu bukan suatu ancaman juga, tetapi sebenarnya secara positif itu bagus, malahan itu bagus. Tapi kita bukan kontra dengan hal tersebut, tapi bagus, bisa mengapresiat. Kadang dengan mereka nonton film-film Korea yang seperti itu, mereka tuh juga bisa melatih bahasa mereka, bisa kayak gini bahasanya, mereka juga bisa ngomongin. Nah, ada dampak positifnya. Kalau kita mengambil yang positif. Ya positifnya. Tapi kalau yang negatif kita ini. Nah, kebanyakan yang mana nih, ambil positif atau negatifnya? 50-50. Kalau negatifnya tuh kita ini budaya, kadang budaya kita misalnya di Jambi nih ya. Kita nggak tahu budaya kita tuh apa. Yang seperti apa, misalnya film kita tuh yang biasanya ditonton di Jambi ini apa sih? Biasanya yang di film yang budaya Jambi itu yang diangkat yang budaya yang seperti apa sih? Yang mana sih yang original Jambi? Mana yang originalnya? Ini misalnya yang simpel saja kayak yang cewek pemakaian tengkuluk gitu. Itu hal yang simpel yang mestinya hal yang simpel. Generasi muda, generasi angkatan apapun sebenarnya harus tahu sebenarnya. Harus tahu. Nah iya, takutnya adanya maraknya globalisasi, perkembangan yang seperti itulah yang kita takutkan. Budaya yang selama ini yang udah bisa jadi terkontaminasi dengan hal-hal yang ada yang ini kan dari barat. Nah, dominannya itu Fando, apakah karena memang serangan globalisasi itu lebih kuat, atau memang di kitanya di masyarakat kita itu kurang membumikan budaya itu lagi? Tanggapan saya sendiri tentang itu, kita tuh kurangnya membumikan budaya kita. Alasannya, contohnya yang seperti ini. Kita contohkan di bidang ini, fakultas atau universitas lah. Pasti mahasiswa itu kadang nggak ada lah pelatihan pengenalan tentang budaya yang lebih signifikan. Apalagi misalnya di Universitas Jambi ini adanya materi atau sosialisasi lah tentang budaya yang di Jambi. Sepertinya misalnya dari Kabupaten Tebo
apa sih budaya yang ada di sana, Merangin seperti apa gitu. Dan juga pun ada misalnya di Sumatera Barat nih, ada Universitas Andalas, UNP. Bagaimana sih tanggapan budayanya itu kita masukkan ke kampus dulu. Oh, jadi dibawa ke apa namanya, ruang lingkup pendidikan dulu. Sekolah-sekolah. Itu tips pertamanya. Artinya kebudayaan-kebudayaan terjadi tadi memang konsen diajarkan di perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah. Jangan sampai budaya kita tuh terinsisi gitu lah, terselip dengan adanya budaya barat tersebut. Walaupun sebenarnya kita juga tidak menolak itu. Iyalah, benar. Baik, kalau Hajen sendiri nih sebagai perwakilan generasi muda perempuan Jambi, kalau melihat pemahaman generasi muda hari ini dengan budayanya sendiri seperti apa? Mungkin karena kita terlalu banyak terkonsumsi budaya-budaya barat gitu ya, apalagi itu sangat tren dan mungkin menurut mereka bagus gitu. Dan kerennya gitu. Iya, itu keren karena lagi in kan. Nah, jadi itu dia, kita jadinya kurang memahami budaya sendiri. Kayak jujur saya sendiri pun masih kurang ya kalau untuk memahami itu, mungkin juga karena kebanyakan itu karena apa? Nah, kurang mendapatkan ilmu dari lingkungan sekitar mengenai budaya itu. Jadi budayanya belum tidak disosialisasikan. Nah, itulah yang membuat saya kurang tahu tentang budaya di Jambi, jujur itu. Iya, Pak. Jujur itu penting ya, Vando. Itu nomor 1. Baik, saya ke Ajen. Jen, ini duta kosmetik gitu. Iya, duta kosmetik. Duta kosmetik ini apa sih? Bisa dijelaskan? Oke, baik. Jadi BPOM itu sendiri memiliki program strategis untuk membangun, untuk mensosialisasikan melalui komunikasi, informasi, dan juga edukasi kepada masyarakat agar masyarakat itu dapat lebih bijak, lebih berhati-hati dalam memilih produk seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan juga kosmetik supaya yang dipakai itu tidak berbahaya dan baik untuk kesehatan. Nah, karena BPOM itu harus mensosialisasikan itu, dibentuklah Duta Jamu Aman dan juga Duta Kosmetik Aman sebagai perpanjangan tangan dari BPOM untuk membantu BPOM dalam mensosialisasikan kosmetik aman dan jamu aman. Nah, dari situ kami sebagai Duta Kosmetik Aman dan Duta Jamu Aman itu membantu BPOM dalam mensosialisasikannya, baik itu ke sekolah-sekolah ataupun ke komunitas-komunitas melalui Instagram, sosial media juga bisa. Nah, kegiatannya Vando seperti apa, Vando? Artinya dalam menyandang amanah sebagai Duta Kosmetik Jambi gitu. Kegiatannya seperti apa saja yang dilakukan? Iya, kami melakukan ini. Seperti yang Ajeng bilang tadi, kita melakukan KIE juga, dan kita tuh sebagai spoker person nih BPOM, dimana kita sebagai spoker person ini tugasnya itu kita ada mengunjungi beberapa sekolah dan kampus. Nah, dalam kunjungan tersebut kita memberikan sosialisasi bagaimana nantinya kita memberikan tips cara milih kosmetik yang aman, karena seperti yang kita tahu BPOM itu yang hanya dikenal orang tuh hanya di bungkusan makanan, bungkusan kosmetik. Sama dekat-dekat Lebaran atau puasa mau ngecek barang-barang kadaluarsa. Benar-benar. Itu hanya yang seperti itulah orang yang tahu. Tetapi sekarang strategi BPOM itu supaya lebih dikenal mahasiswa, lebih menjangkau kalangan pendidikan milenial, mereka itu masuklah ke ranah pendidikan. Itulah salah satu strateginya, sehingga kami mengunjungi sekolah, akhirnya dari anak-anak ini nggak tahu dari BPOM apa sih fungsinya, apa sih adanya BPOM ini, gimana adanya di Jambi ini, mungkin di Indonesia di mana. Nah, itulah perlu, makanya strategi yang seperti itu kami dimanfaatkan sebagai spoker person untuk menyampaikan bagaimana hal yang baik, hal yang buruk terhadap kosmetik, makanan juga. Nah, seberapa urgent, seberapa penting sebenarnya hari ini masyarakat perlu diedukasi terkait mengenai kosmetik yang aman ini? Karena sekarang kita lihat perkembangan zaman ini, apalagi munculnya beberapa brand-brand ternama ya kan. Selain brand ternama, ada juga yang mau mengklasifikasikan, meniru hal tersebut. Kita ini ada brand baru nih, tetapi hal yang lain ini perusahaan bodong-bodong gitu, perusahaan rumahan, mereka tuh membuat hal yang meniru, yang ini menyatukan label yang sama. Label yang sama, komisi yang sama, nanti mereka tuh pakai angka yang sama. Nah, kita mendeteksi itu ada aplikasi BPOM Mobile. Nah, karena pentingnya hal tersebut ini, karena kita udah tergerus zaman kan, kita udah pemakai kosmetik yang udah banyak, apalagi cewek sekarang skincare-nya dari
scare malamnya, day Iya. malamnya banyak lah. Mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala, Iya, mulai dari pagi makanya, sampai pagi lagi. iya. gitu ya. BPOM itu sangat penting lah ada BPOM karena hal tersebut lah. Karena udah banyaknya kita memakai kosmetik sehingga kurangnya edukasi tentang hal tersebut. Nah, tinggi tidak dalam pandangan Fando sendiri? Ya, artinya masyarakat yang sebenarnya tidak aware nih dengan kosmetik yang aman begitu. Tinggi tidak angka masyarakat yang tidak peduli tentang yang penting harganya murah aja gitu. Nah, yang kita takutkan sekarang itu remaja sama ibu-ibu. Justru remaja dan Iya, ibu-ibu. ibu-ibu. Karena kita ketahui, kita lihat di pasar, pasti kita lihat ibu-ibu tuh ada yang wajahnya ada bercak-bercak hitam di pipi. Itulah salah satu dampak pemakaian skincare yang mereka tidak tahu adanya kandungan yang berbahaya, yang seperti merkuri. Nah, karena yang kita ketahui merkuri itu kan bahan berbahaya yang bisa menyebabkan bisa iritasi juga, flek hitam di wajah yang seperti ibu-ibu nah sekarang. Nah, ibu-ibu itu mereka tuh no comment dan tidak Atau tahu. mungkin karena memang tidak tahu. kan? Emang nggak Justru tahu. nggak tahu. Nah, iya benar sekali. Yang penting brandingnya yang dilakukan oleh produsennya bagus, janjinya juga janji yang luar biasa gitu, ya beli saja. Iya. Jangan sampai maksain gini ya. Sebenarnya udah tahu nih dampaknya pas kita pakai awal pertama itu dampaknya udah buruk kayak Ya kita. udah berasa sih sebenarnya. Udah gitu. berasa. Tetapi kita tetap lanjutin karena ini soalnya saya udah beli mahal. Iya, Saya udah tetap lanjutin lah habisin ini pokoknya habisin barang-barang lah ini gitu lah. ya. Nah, itulah salah satu kurang edukasi bagian permasalahan yang itu. Anda melihat hal yang sama aja bahwa Iya. edukasi itu kurang? Iya, benar banget, edukasinya kurang. Apalagi sebenarnya di masyarakat kita sendiri itu ada stigma yang namanya, katanya sih ya, cantik itu harus putih. Nah, Cantik itulah itu putih. iya, itulah yang menyebabkan adanya kosmetik-kosmetik beredar yang janjinya itu dapat memutihkan dengan cara yang instan. Padahal sebenarnya nggak ada yang instan, semuanya Iya. itu pasti butuh proses. Iya. Kalau ada yang instan, memutihkan secara instan itu wajib dicurigai adanya kandungan-kandungan berbahaya seperti merkuri atau hidroquinon. Karena sebenarnya memang merkuri dan hidroquinon itu berfungsi, salah satu fungsinya adalah menghambat pertumbuhan melanin. Sehingga kita kalau kena panas tuh agak susah menghitamnya, terus juga emang cepet putih. Tapi Tapi tanpa memang bisa ada kosmetik yang bisa memutihkan, memang betul-betul memutihkan gitu. Itu yang kosmetik yang ilegal. ilegal. Kalau yang ini sendiri Kosmetik tidak ada untuk Tidak ada yang kulit. memutihkan. Kosmetik itu fungsinya itu merawat dan begitu ya? melindungi. Iya, benar. Bukan untuk memutihkan. Kalau misalnya ada yang suntik, udah kodratnya nggak putih gitu ya. nggak putih. Misalnya ada yang bilang kayak gini, suntik putih. Ya. Ada kan yang bilang. Ya, ya. Nah, kalau udah masalah suntik menyuntik udah masuk ke ini ke dalam tubuh kita nih, Ya. itu udah nggak termasuk kosmetik lagi. Nah, iya. tidak tergolong kosmetik berarti. Bukan, itu bukan Kosmetik. tergolong kosmetik lagi. Karena sejatinya kosmetik itu hanya berada di luar kulit kita. Nah, kulit Digunakan kita di luar yang tubuh. seperti di luar epidermis, yang seperti yang di kuku, yang mukosa mulut juga di gigi. Iya. Nah, makanya kita harus ini kosmetik itu harus paham lah permasalahannya tentang itu. Jadi kalau sebenarnya kosmetik itu yang pertama nih, yang paling menjual itu adalah bisa memutihkan. Artinya sebenarnya secara kalau yang benar nih ya, kalau Iya. benar kosmetik tidak bisa memutihkan. Tidak bisa. Iya, kosmetik itu tidak bisa memutihkan. Makanya sekarang itu BPOM itu selain punya kewenangan untuk mencek zatnya yang ada di dalam kandungan kosmetik. Kecuali catatannya tadi ada zat-zat yang berbahaya di sana. Iya, Benar. baik. Nah, terus kosmetik ini BPOM ini juga mengawasi bagaimana mengiklankan suatu produk. Nah, misalnya produk ini ada kan di TV, ini bisa memutihkan. Tidak ada kan yang seperti Iya. itu di TV. Nah, karena udah ada di filter sama BPOM. Yang boleh itu kan nggak boleh lagi ada iklan. Nggak boleh. Yang boleh itu adalah bisa mencerahkan kulit. Jadi gitu ya? katanya lebih diperhalus gitu. Nggak ada yang namanya istilahnya dalam kosmetik itu untuk memutihkan kulit, tapi untuk merawat. Tapi gini aja. Ya, tadi kan kalau Fando mengklasternya itu ibu-ibu dan generasi muda. Tapi justru tertawan karena kita nggak bilang janji lah ya, apa namanya ya, bahasa iklan yang begitu justru gitu. Kalau bahasanya nggak ada itunya, nggak bisa memutihkannya itu, justru orang agak kurang tertarik gitu ya. Iya, benar. Benar. Kalau Anda sendiri memandangnya gimana seperti itu? Iya, memang kata-kata itu memang menjamin ya sebenarnya membuat kita tertarik, tapi Iya. sebenarnya itulah yang harus kita edukasikan kepada masyarakat bahwa kita jangan gampang percaya sama iklan, klaim-klaim iklan yang katanya mudah memutihkan, menumbuhkan rambut secara cepat misalnya itu. Termasuk menumbuhkan rambut Iya, secara itu cepat. juga nggak ada sebenarnya. Jadi itu yang harus kita edukasikan kepada masyarakat bahwa iklan-iklan seperti itu tidak boleh dipercaya.
Nah, banyak tidak yang menurut Ajeng nih sendiri nih, apa sih namanya yang saya lebih ininya ya, yang terjerat ataupun tertipu dengan iklan-iklan yang begitu? Banyak banget, karena itu tadi stigma masyarakat yang bilang katanya cantik itu harus putih, terus juga rambutnya harus panjang atau segala macam. Itu yang membuat masyarakat tertarik, pengen cepet putih, pengen cepet glowing, cepet rambutnya panjang. Dengan cara instan begitu ya. Baik, kita tahan dulu Ajeng dan Pando. Pemirsa jangan kemana-mana karena Untuk Jambi akan kembali setelah pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Apa Kabar Jambi, dan seperti biasa pada sesi ketiga ini kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385, dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 074166385. Baik, saya ke Pando. Pando, khusus untuk generasi muda dulu sebelum kita berbicara ke ibaratnya generasi yang lebih dewasa gitu ya. Untuk generasi muda ini kan generasi yang ya kita kembali tadi ya, merupakan generasi yang masuk dalam lingkaran globalisasi di mana semua akses itu gampang hari ini. Mau beli dari negara mana aja sekarang bisa gitu. Iya, Mau beli barang apa aja sekarang cuma tunggu di rumah dan kemudian datang diantar gitu. Nah, untuk memfilter yang gitu-gitu, misalnya kalau yang di toko-toko oke, bisa di dilihat secara visual ya. Secara aktual bisa dilihat di lapangan. Tapi terhadap hal-hal yang misalnya kita sebutkan jual-jualan di toko-toko online dan sebagainya seperti itu kan sulit untuk untuk diawas. Mungkin solusinya bisa ini, kita lihat ini, kan biasanya di suatu barang toko online shop itu kan ada review biasanya. Iya, review. Oh, saya habis pakai ini jerawatan. Nah, berarti kita ini harus memfilter dari itu. Hal pertama, kita harus filter yang seperti itu. Nah, selanjutnya kita harus memfilter, bisa kita beli barang dulu. Beli barangnya dulu. Walaupun ujung-ujung rugi juga. Iya, ujungnya kita rugi kan. Soalnya gimana kalau ngeceknya tuh hanya lihat foto, tapi nggak beli. Kita tuh harus beli dulu. Terus kita kan ada aplikasi BPOM Mobile. Nah, biasanya dan harusnya di setiap produk itu ada kode produksi dan sama ada barcode. Kita karena BPOM udah menyediain aplikasi BPOM Mobile tersebut, kita tinggal scan. Pas kita beli udah nyampe di rumah nih. Pas kurirnya udah ketok pintu ya, nah langsung cek terdaftar enggak. Kita langsung scan barcode-nya, terdaftar atau enggak. Kalau terdaftar berarti asli. Kalau tidak ada terdeteksi barcode-nya berarti itu palsu. Itu cara mudahnya. Apakah semua produk kosmetik itu harus terdaftar di BPOM? Harus. Karena walaupun produksi rumahan nih. Kalau produk rumahan enggak. Nah, itu ada jamu. Iya, yang kayak gitu-gitu ya. Kita ini kenal jamu kan? Iya. Kayak atau misalnya juga kalau bukan jamu apa namanya? Kayak masker atau apa yang bisa diproduksi rumahan. Mungkin yang kosmetik ini yang bisa kita contohkan bedak dingin, bedak beras. Iya. Itu nggak perlu ini. Kenapa? Karena itu masih berbahan alami, diproduksi masih rumahan, yaitu produksinya menggunakan jasa satu orang, 1 atau sampai 2 orang. Artinya tidak ada resiko kimiawi di sana. Benar. Mereka tuh masih konsumsi seperti bedak beras kan. Mereka tuh masih konsumsi menggunakan alat-alat yang sederhana yang belum mencampurkan bahan-bahan kimia. Nah, palingan mereka tuh kadang ada yang warna kuning kan bedak berasnya, palingan warna jahe yang dipakai, bukan pewarna yang dibeli dari luar gitu. Nah, hal yang seperti itu bahaya nggak? Nggak, hal yang seperti itu tidak berbahaya karena dalam BPOM juga menjamin hal seperti tersebut. Ada aturannya bahwasanya yang didaftarkan BPOM yang produk yang seperti ini, yang harus didaftarkan ke BPOM yang produk yang seperti ini, yang tidak boleh yang seperti ini. Nah, mereka tuh ada pengklasifikasikan. Nah, seperti jamu. Kita kan ada jamu ini kan, jamu gendong gitu. Nah, jamu gendong yang dijual-jual sama ibu-ibu yang di jalan itu tidak harus didaftarkan di BPOM karena masih produksi sendiri, bukan atas PT gitu. Karena memang semuanya masih proses alami dan bahan-bahannya juga alami. Iya, benar. Nah, baik, saya ke Ajeng lagi. Jeng, itu versi generasi muda yang artinya udah bisa pakai barcode gitu, dan termasuk bisa kita katakan baru menggunakan produk kosmetik. Tapi ada ini golongan ibu-ibu lah, bisa katakan golongan dewasa ke atas yang ibaratnya sudah menggunakan produk kosmetik bertahun-tahun gitu ya. Dan ada juga orang-orang yang sebenarnya bukan ketergantungan lah, artinya lebih kepada ya kalau udah dari dulu pakai kosmetiknya ini, pokoknya pakai itu terus gitu, dan ternyata mungkin hari ini ternyata menurut BPOM itu berbahaya. Nah, kalau untuk yang begitu gimana aja? Nah, itu dia pentingnya edukasi tadi. Jadi sebenarnya edukasinya itu
tidak hanya ke milenial tapi ke orang-orang tua juga, seperti pada komunitas Udah berpuluh-puluh tahun Iya. pakai produknya itu gitu. Iya, itu dia, harus disosialisasikan, harus dibuktikan bahwa produk ini nih benar-benar berbahaya, walaupun mungkin mereka percayanya enggak karena selama dia pakai kan mungkin aman-aman aja, Aman-aman tapi aja, kan gitu. bahayanya itu bukan jangka pendek, sekali pakai langsung berbahaya kan. Pastinya ada waktu di mana terjadilah bahayanya ini, seperti iritasi dan segala macam. Bahkan sebenarnya bahayanya ini tuh bukan hanya di luar kulit, di dalam tubuh juga bisa berbahaya, seperti kandungan merkuri itu kan dia bersifat korosif. Jadi dia tuh dapat masuk ke dalam pembuluh darah, dan disitulah dia dapat menyebabkan penyakit seperti ginjal, jantung. Jadi emang bahaya banget, nggak bisa disepelein kayak alah paling cuma jerawatan doang, alah paling merah-merah Besok doang. juga hilang begitu ya. Nggak seperti itu. Nah, kalau pengalaman nih, ya, kan edukasinya kepada generasi muda dan juga kita katakan generasi yang lebih dewasa gitu. Kalau yang lebih sulit, edukasinya ke kalangan mana ini Iya, sebenarnya? bener banget di dewasa sih sebenarnya, karena mereka lebih percaya produk yang awalnya mereka udah pakai dan udah pakai dari lama. Iya. Kalau yang milenial tuh kan mungkin udah canggih-canggih juga ya mereka, jadi udah bisa scan barcode. Kalau yang tua kan ada yang nggak pakai HP, jadi nggak bisa tuh, nggak ngerti juga yang kayak gitu. Nah, kalau Vando sendiri memandang ini, yang tadi ada ya wajar sih orang yang sudah nyaman gitu dengan satu produk dan bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun menggunakan produk yang sama. Ternyata di hari ini dianggap wah ini termasuk produk berbahaya gitu. Iya, iya. Tapi justru dia tidak merasakan dampak bahayanya. Seperti apa? Nah, sebenarnya kalau kita pakai suatu produk itu bagusnya, kalau udah satu ini udah bagus, maka tetap pakai itu yang selamanya, jangan sampai ganti-ganti produk. Produk. Tetapi di lain sisi hal, ini kan udah kita ketahui di awalnya beberapa tahun pemakaian baru tahu Ternyata ini produk nggak ini terdaftar di gitu. BPOM Iya. gitu. Nah sarannya Tapi tuh, dia nggak apa-apa. ya makin nggak gitu. apa. Nah lebih baiknya itu kita hentikan. Kenapa? Mungkin di saat dia pemakaian udah puluhan tahun ini, udah badannya tuh antara produk yang dia pakai itu udah nyatu sama kulitnya. Gitu. Sudah resisten. Nah dia. ya udah resisten. Jangan sampai. Nah karena ini udah resisten, udah menyatu gitulah antara kulit, nggak ada efek samping lagi. Mending kita hentikan. Kita tukar yang ada BPOM-nya, ganti yang ada BPOM-nya. Karena hal tersebut yang seperti yang Ajeng bilang tadi, bahwasanya efeknya bukan sekarang, bukan tahun yang kemarin, tapi yang akan datang. Mungkin sakitnya mungkin nggak jerawatan, nggak kemerahan, nggak hitam-hitam wajahnya, tetapi itu juga mana tahu ada penyakit lain yang dalam Yang justru timbul dari dalam. tumbuhnya Bisa timbul dari seperti dalam. itu? Ada yang seperti ginjal tadi. Oh. Karena salah satu ini merkuri yang hal-hal yang kita usapin di luar itu kan sifatnya itu menyerap. Dia tuh mengikis. Nah, Iya. karena ada mengikis itu aliran darah itu masuk ke dalam masuk ke aliran ginjal darah. gitu. Nah, makanya itu kita tuh harus butuh hal yang tersebut, edukasi yang di bagian itu. Akhirnya jangan sampai berhentikan. Tips yang aman itu berhentikan walaupun masih it's okay baik gitu. It's okay, nggak masalah, tapi Iya. sebaiknya juga dihentikan. Sebaiknya dihentikan. Nah, kalau Ajeng nih perempuan gitu ya, sebenarnya kalau awalnya gitu ya orang pakai kosmetik tuh di usia berapa rata-rata? Di usia remaja tuh kan tuh udah mulai pubertas dan udah mulai kayak suka-sukaan nih mungkin ya sama orang, dan pastinya mulai dia pengen tampil menarik iya, gitu ya. dia pengen menarik di depan orang yang dia suka mungkin kan. Nah itulah yang membuat Ajeng ngalamin dia- gitu juga. Iya. Iya, saya juga mengalami itu. Jadi mulai dari situ tuh suka dandan gitu. Karena pengen terlihat menarik Nah, kan. biasanya yang ibaratkan kita katakan pengguna kosmetik pemula ini, ya, kita katakan kalangan ini pengguna kosmetik pemula, biasanya peduli nggak dengan hal-hal yang, wah ini bahaya atau enggak sih, atau yang penting bagus aja, atau justru pakai apa yang ada aja gitu, kebanyakan. Kebanyakan pakai apa yang ada kan, atau misalnya karena masih pemula gitu nyoba-nyoba punya orang tuanya gitu, nyoba-nyoba apa yang ada aja dulu. Berisiko nggak misalnya, ini kan orang tua ya, seperti tadi kan ada bukan kasus lah ya. Contoh misalnya yang memang udah dipakai bertahun-tahun oleh orang tua dan nggak masalah sebenarnya, sekalipun mungkin itu bahaya sebenarnya. Sebenarnya ada nggak beda kosmetik untuk misalnya pemula atau remaja gitu dengan
orang yang lebih dewasa, ada nggak bedanya? Ada sebenarnya, karena kan ada kandungan di dalamnya itu, persentasenya itu berapa. Misalnya kalau remaja mungkin pakainya yang dengan dosis yang rendah gitu. Kalau yang dewasa karena kulitnya mungkin udah kuat gitu, jadi bisa pakai dosis yang agak lebih tinggi. Nah, penggunaan kosmetik nih, termasuk dalam beberapa hal ya. Sebenarnya kalau ini kan udah kemajuan zaman sekali ya, artinya semua sudah sudah terbuka sekali informasi dan sebagainya. Perlu tidak hari ini bahkan sampai kosmetik itu sebenarnya harus menggunakan resep dokter? Resep dokter. Perlu tidak? Sebenarnya resep dokter itu perlu juga ya, karena kan dari ahlinya langsung. Tapi di luar itu banyak juga tuh produk-produk yang muncul. Nah itu nggak apa-apa nggak pakai resep dokter, asalkan harus ada BPOM, harus ada nomor izin edar dari BPOM-nya. Boleh saja tidak, tapi yang penting ada izinnya. BPOM-nya, penting. Baik. Ini bicara antara laki-laki dan laki-laki, Vando, ya. Hari ini kan bicara kosmetik kan nggak terbatas kepada perempuan saja nih. Ya. Karena merawat diri bukan hanya urusan perempuan, tapi seluruh manusia nih, laki-laki dan perempuan sudah aware nih dengan perawatan diri gitu ya. Nah, kalau laki-laki biasanya lebih terobos-terobos saja atau justru lebih selektif biasanya laki-laki? Kalau masalah kosmetik, semua kalangan pakai. Iya, baru lahir kita pakai kosmetik. Oh ya, dibedakin orang tua juga ya? Iya, bedakin orang tua. Sama sebenarnya nggak ada yang namanya laki-laki perempuan pemula kosmetik gitu, nggak ada namanya. Oh gitu ya? Nggak ada. Soalnya dari kecil tuh kita tuh udah ini pas baru lahir disampoin. Oh ya, disampoin. Ya, kalau yang punya rambut kosmetik ya? Iya. Sampo, kosmetik, pasta gigi. Termasuk kosmetik? Ya, kosmetik. Oh, artinya definisi kosmetik ini luas sekali berarti. Luas, makanya sabun. Karena orang masyarakat umum kan memandang kosmetik ini makanya tuh nggak ada perawatan wajah, kulit saja gitu. Makanya tuh emang nggak ada ini istilahnya pemula kosmetik, nggak ada. Laki-laki perempuan nggak ada. Kita tuh udah dari lahir sampai meninggal pun kita pakai kosmetik. Iya. Pas meninggal dimandiin pakai kosmetik, bener kan, Mas? Iya. Sabun juga gitu. Makanya tuh udah ada istilahnya pemula kosmetik. Nah, kita kan cowok yang seperti hal simpel-simpel lah kosmetik kita pakai, yang seperti minyak rambut, parfum, parfum juga termasuk. Nah, deodoran. Nah, itu contoh salah satu yang umum dipakai deh. Yang umum dipakai, yang kita kosmetik yang kita gunain cowok. Kalau skincare gitu kan tergantung orang mau nggak dia pakai skincare yang seperti yang di wajah, kayak sunscreen, tergantung. Tapi secara umum kita itu udah menggunakan kosmetik. Dan yang kosmetik yang seperti apa? Yang seperti yang sabun, pasta gigi, hal-hal simpel lah yang kita gunakan dalam sehari-hari. Nah, kalau laki-laki biasa pertanyaannya sama tadi. Kalau perempuan kan agak lumayan nih lihat brand, lihat tren gitu. Iya, benar-benar. Nah, kalau laki-laki lihat itunya nggak? Kalau kami biasanya enggak sih. Kami nggak lihat. Kalau kami, ya saya ya. Iya. Kalau saya itu lebih ini lihat manfaatnya. Bisa ndak mencerahkan, bisa ndak pas pakai ini wajah tuh supaya nggak berminyak, ini termanfaat nggak? Porsinya yang kita beli itu kita menentukan dari porsinya, bukan dari brand biasanya. Nah, contoh nih satu aja deh, seperti minyak rambut gitu ya, minyak rambut dan produk minyak rambut sekarang bukan hanya dari pabrikan-pabrikan saja, dan bahkan handmade banyak. Minyak rambut handmade hari ini bahaya nggak yang gitu-gitu? Iya, yang bahayanya tuh apalagi rambut kan. Kalau apalagi yang pembuatan tangan, yang apalagi kan juga ada yang ini ilegal yang masalah itu. Kayak sampo kemarin tahun kemarin kan ada berita ini diduplikat sampo yang merek ini dijadiin yang ini, tapi pembuatannya tuh beda. Nah, akhirnya tuh dampak dari hal yang tersebut itu bisa ini adanya kerontokan tadi, bahayanya biasanya kita nggak ketombe nih. Ujung-ujungnya pas pakai sampo atau minyak rambut yang seperti ini, akhirnya jadi ketombe. Biasanya rambut kita tuh nggak suka lepek, akhirnya pakai yang ini, yang ilegal, yang buatan-buatan tangan yang jual jalanan biasanya, akhirnya rambut kita rusak. Gitu. Apalagi tapi laki-laki kadang nggak aware loh gitu, Vando. Yang penting kelihatan bagus, itu yang ada, plus harganya murah gitu. Nah, benar sekali. Itu dia itu. Itulah yang sulitnya gitu kan. Apalagi kalau perempuan ya, kalau perempuan beli kosmetik aja misalnya, misal buat rambut gitu ya, dia
nentuin nih mereknya mesti ini, dan kemudian dia tanya-tanya lagi. Kalau laki kan nggak ada minyak rambut, nggak tanya mereknya apa, yang penting minyak rambut gitu. Yang penting misalnya rambut, atau beli sabun, yang penting sabun aja gitu. Iya, yang penting sabun. Kalau cewek nih, oh ini brand ini baru keluar nih, Iya. beli Ya, beli. sangat inilah ya. Nah, gitu. cobain katanya. Sebenarnya yang benar-benar Apalagi lihat testi, lihat review gitu kalau perempuan. apalagi influencernya artis yang ternama gitu. Nah, kalau laki-laki biasanya kan jarang yang gitu. Kalau laki-laki kita tuh Nggak tahu kalau Fando ya, gitu ya. biasanya tuh main terobos ya, Iya. bener kan? Apa yang ada? Apa yang gitu. ada pakai. Plus terakhir itu yang murah. Gitu. Iya. Nah, itu tipsnya tuh, itu makanya kita tuh cowok dan cewek itu butuh edukasi sekarang, apalagi cowoknya kan. Masalah minyak rambut juga itu permasalahan yang sangat serius juga. Masalahnya tuh, tapi sekarang ini cowok ya, mereka tuh kan udah biasa beli ke toko, nggak mau pinggir-pinggir jalan biasanya, karena cowok kan juga gengsi lah masalah beli-beli hal yang seperti itu. Makanya tuh mereka tuh beli, oh merek yang ini, udah gitu. Yang sering digunain aja gitu. Kadang punya teman yang sama, ada apa? Yang penting ada izin BPOM-nya. Soalnya takut ini ada kerusakan dari rambut gitu. Baik, kita tahan dulu Fando dan Ajen. Pemirsa jangan kemana-mana karena untuk Mujami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Apa Kabar Jambi, dan seperti biasa Fando di akhir acara, apa yang ingin Anda sampaikan? Selamat sore semuanya, selamat siang. Nah, terakhir saya mengingatkan, saya ingin menyampaikan bahwasannya kita tuh di era perkembangan banyak-banyaknya terbitnya kosmetik yang ilegal dan yang tidak ilegalnya. Nah, sewajarnya kita sebagai generasi muda, milenial, kita harus memanfaatkan teknologi. Nah, seperti yang telah disediakan BPOM, itu ada aplikasi BPOM Mobile. Nah, kita manfaatkanlah teknologi untuk mencek kosmetik yang kita beli, karena jangan sampai kita terdampak hal-hal yang buruk dari kosmetik yang kita gunakan. Karena demikian itu kita harus menjaga kesehatan, karena hal yang membuat kita percaya diri kadang dari penampilan. Nah, penampilan kosmetik yang biasa kita gunakan ya seperti yang cewek make up, yang cowok minyak rambut. Maka perhatikanlah kosmetik yang kalian beli, jangan lupa cek sebelum beli kosmetik. Cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsanya. Baik, Ajen di akhir acara. Mereka menambahkan dari Fando tadi, ada yang namanya checklist kalau dari BPOM itu. Jadi cek kemasan, pastikan kemasannya adalah kemasan yang bagus, lalu L-nya itu label, pastikan kemasannya itu memuat label seperti cara penggunaan dan komposisinya, karena takutnya kalau polos aja itu harus dicurigai kemasannya. Terus ada I, itu izin edar, pastikan ada nomor izin edar dari BPOM-nya, dan kemudian ada K itu kadaluarsa. Pastikan kita selalu memantau tanggal kadaluarsanya, jangan sampai melewati batas tanggal kadaluarsa. Baik, terima kasih atas kehadirannya Ajen Pratiwi Jatmiko dan Fando dalam dialog Apa Kabar Jambi hari ini. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kami terkait mengenai generasi hebat. Generasi hebat adalah generasi yang memang mampu memfilter segala sesuatu dan mampu memilih dan memilah mana yang terbaik dan mana yang tidak baik. Saya Doni Sera undur diri, dan kita jumpa lagi dalam Apa Kabar Jambi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.